awal kita di sini. Kebetulan Oh iya Pak Bupati, tadi Pak Danrem bilang tentang proxy war di acara pembukaan. Hati-hati dengan proxy war, mungkin nanti bisa dijelaskan ke masyarakat, karena jangan cuma melihat yang di sini, tapi melihat bahwa acara ini akan kita tayangkan di YouTube. Jadi karena ditayangkan ini ya Mbak, jadi profesi saya saat ini dipercaya perusahaan untuk mengurusi legalitas perusahaan gitu ya. Dan karena profesi saya tersebut, saya jadi tahu nih birokrasi, kemudian perizinan, rumitnya seperti apa, dana yang keluar berapa, dana itu kemana. Jadi saya tahu dan saya cukup kaget gitu ya. Setelah lulus ternyata kehidupan pekerjaan itu seperti ini. Apakah Mbak siapa? Mbak siapa? Iya. Mbak Ria, dana sudah jelas, kok kemana gitu? Iya sih. Ya dana, ya dana, dana, ya dana, ya dana, dana, ya dana, ya dana, dana, ya dana, ya dana, dana. Jelas aliran nih. Kok takut aliran dana ke situ. Nah, karena aliran dana yang menurut saya sangat besar itu, Mbak. Apakah hal-hal seperti ini memang merupakan budaya di Indonesia yang memang ya nggak bisa dihapus gitu, nggak bisa direvisi, tidak bisa diganggu gugat. Apakah memang seperti itu pun budaya itu tidak disampaikan kepada kami sejak misalnya kami sekolah gitu. Jadi sekarang saya agak terkejut. Itu juga pertanyaan saya untuk Neng Ita sama Pak Bara. Karena gini Gus Bara sama Neng Ita, kalau kita sudah dilayani dengan baik, sorry ya Mbak Ria ya, rasanya nggak enak kalau nggak ngasih. Ya. Ini serius, bukan untuk nyogok, tapi nggak enak karena tahu gajinya kecil. Lo nggak, ini aku sendiri, nggak enak kalau nggak ngasih. Kok ada pantas gitu? Mungkin nanti dijawab. Ya. Kalau kecil nggak apa-apa ya Mbak. Kecil. Iya, tapi nggak pantas dilayani, nggak enak aja risih rasanya. Termasuk budaya mungkin. Terus kemudian karena tadi itu tidak bisa disampaikan ya secara gamblang mungkin di situ, sehingga muncullah narasi proksi atau narasi buzzer atau dan lain sebagainya. Padahal itu terjadi di depan mata kita gitu. Itu terjadi di saya. Jadi bukan sesuatu yang nggak ada, yang nggak kelihatan. Itu terjadi gitu. Tapi kenapa sekarang malah dinarasikan sebagai proksi gitu. Terima kasih. Jero iki jero. Ini pertanyaan terakhir ya, nanti disambung di goro-goro. Baik. Kayaknya seperti Roro Boso ngoten nggih, Mbak nggih. Bahasa yang sudah salah tapi sudah terlanjur dipakai terus. Ini mungkin kebijakan yang bukan kebijakan ya, budaya ya. Budaya yang salah mungkin ya, tapi kok ada sampai sekarang gitu Mbak Ria ya. Monggo menawi sakit ditanggapi. Gus ngapaning. Pak Tri, monggo. Istilah proxy war muncul dari TNI ya. Ya, mungkin dari sudut pandang ABH kita bisa lebih mendapatkan penjelasan secara detail terkait bagaimana istilah proxy war itu kemudian. Izin Pak Tri, saya tidak memerintah komandan. Izin Pak. Sabar Lur, sabar. Jero Lur, sabar. Ya. Itu sama dengan kayak gini Mbak Evi. Nggih, Mbak. Ada sampah. Nggih. Terus ke bayi, ke anak kecil. Kan dilarang pemerintah sekarang, ada hak anak kecil loh. Betul. Bu Wali cuma nanya, itu apa ya kok ada kotoran-kotoran itu di situ ya? Iya, gitu ya. Iya. Yang lain sudah panik. Yang lain sudah panik. Monggo Pak Tri jawabannya. Sabar Lur, sabar nggih. Yang menyampaikan tadi bukan saya. Jadi kalau saya menjawab pokoknya pas. Tidak, sebagai dalang saya memerintah Pak Polisi untuk menjawab. Nyuwun sewu Pak Dalang. Saya di sini hanya undangan dari Museum Kubu Wayang. Siap. Jadi kapasitas kami
Kenapa nggak berpakaian nelayan? Kenapa berpakaian polisi? Nggak bisa punya alibi. Nyuwun sewu Pak Dalan. Kami ini sebetulnya siaga 1 Pak Dalan. Jadi dari Jakarta kami menghormati undangan dari sini, saya langsung terbang ke sini Pak. Lagi karena berpakaian polisi, maka polisi itu kan pasti mendidik masyarakat hati-hati terhadap proksi war. Saya kira begitu Pak Polisi. Ciri-ciri proksi war itu apa? Masuk polisi raiso. Untuk sementara kami tampung dulu Pak. Ngapunten Mbak, kayaknya tadi Pak Tri waktu dapat undangan, alhamdulillah undangannya dari Gebuk Wayang. Ini intinya proksi kui nabok nyilih tangan. Betul. Nah itu yang anak muda memang harus hati-hati. Aku setuju. Termasuk provokator-provokator. Nggih, ngoten nggih Pak Polisi nggih. Iya, berarti bener. Iya. Betul sih, jangan sampai mau Nyuwun sewu kalau ini itu belum tentu ya. Oh, tapi Belum tidak. terus jadi ini kita tersebutnya ini kita tidak melaksanakan perintah. Yang ini kira lor Saya kau tidak berhak untuk menghukum ini, Mbak. Iya. Oh, Wes, wes. Gus Bara mungkin proxy war. Jero lor, jero. Proxy war. Nah, Mbak Indah sudah jangan pakai wow Gus Bara. Apalagi Gus Bara itu darah biru. Ini kan yang dibeleceti itu gede biru loh. Proxy war adalah proxy war adalah dua kekuatan besar sedang bertarung. Ini gambarannya. Dua kekuatan besar sedang bertarung, tapi tidak secara berhadapan-hadapan. Dia memakai pihak yang ketiga untuk mengamankan kepentingannya. Itu arti daripada proxy war. Ya mungkin apa yang terjadi mungkin dari apa yang disampaikan dari diskusi yang pertama saya tidak mengikuti. Yang terjadi sekarang di Indonesia ini, timur dan sebagainya, mungkin ini bagian daripada proxy war tadi. Ada dua kekuatan besar yang bertarung, tapi meminjam pihak ketiga untuk melakukan. Gus Bara, berarti bukan seperti malam ini bila gajah bertarung, pelanduk mati di tengah-tengah. Kalau gajah kan berhadapan-hadapan. Nah ini tidak berhadapan yang dua pihak ini. Tidak berhadapan. Dia punya kaki tangan untuk yang bertarung. padahal tadi mari bagi-bagi sembako. Berarti mak kapan dong? Bagi-bagi bintang kehormatan, dia muntah TikTok. Dibagi-bagi nang